Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Riku Altea. Sekarang kita akan bermain Peekaboo Unhuman yang lagi rame. Oke, kita akan langsung saja memulai baru. Apa nih? Peringatan 18 plus ya. Game ini mengandung konten yang sangat mengganggu dan tak pantas. Terdapat adegan kekerasan pada anak. Pastikan terhadap sensor di game ini. Oke. Kita oke lah ya. Sensor kata kasar, sensor konten disturbing. Kata kasar di ini juga nggak usah kali ya. Sensor juga dah. Enggak. Ya, udah konser sensor aja ya. Biar friendly family. Let's go. Kita langsung continue saja. Skill isu tes bujir. Ya iyalah, gila lo. Ya kali gue punya skill isu. Oke, Peekaboo Unhuman. Let's go. By the way, ini akhirnya gue upload lagi ya guys ya, setelah sekian lama. Emang nih uploadnya nih emang suka-suka gue, sesuka hati. Oh udah mulai ya. Gue harus memadamkan api. Apakah ini? Kita ambil selang dulu. Gimana caranya anjay? Selangnya mana anjir? Ntar guys. Ntar dulu. Gue harus ngobrol. Ntar cepet pasang selang yang ada di truk ke hidran. Next. Siap dan. Saya salah. Cari selang di truk. Nah iya, ini pas saya nyariin selang. Oh enggak, bukan. Ini bukan. Ini bukan sih. Ini ya. Bukan. Nah, ini dia nih. Oke. Bisa lari kan? Bisa lari nggak sih? Ya bisa guys. Ini lari nggak sih? Anjir, iya coba larinya begitu. Hidrannya di mana? Oh itu. Anjir, jauh banget Canci. Sabar. Ini gue ngomong-ngomong mainnya di HP ya guys ya. Bisa lah. Track. Oke, kita pasang. Udah. Sekarang kita langsung berlari ke rumah yang terbakar ya guys ya. Gimana? Ngobrol. Ngobrol. Ini keburu kebakaran gak sih? Loh. Udah. Terus ambil. Gak cuma satu ya? Oh ini. Kayak ini. Itu apa sih? Kurang kah? Oh selang semua. Oke, gak apa-apa. Anjing goblok banget gue. Gak apa-apa. Kita akan langsung lagi kah? Oh nyambung, anjir. Baru tahu gue. Oh begini tuh jadi ini ya. Mohon maaf ya saya. Saya kan tidak mengerti ya. Saya kan bukan pemadam ya. Oke. Oh gitu. Selangnya disambung-sambung. Emang aman ya? Oke, terus apa? Sambungkan selang ke truk. Track. Oke. Udah. Pasang selangnya. Pasang kemana nih? Ntar guys. Oh ini. Ada yoyonya nggak kelihatan ya? Picek anjay. Oh ulang. Ayo lagi. Gila capek banget. Baru gini gimana pemadam asli.
Gimana pemadam asli ya? Oke, ambil kepala selang di truk belakang. Oh, yang tadi. Ini larinya kagak bisa lebih cepat apa, Pak? Orang rumah keburu kebakaran, bejir. Ayo cepet lari dong. Anjir, emosi. Oke. Trek. Dah. Ambil alat pembuka hidran di truk. Ini. Yang mana alat pembukanya? Ini. Putar hidran. Oh, ini bener. Anjir, gue ngasal banget. Ngasal, guys. Gini. Dah. Buka. Dah. Taruh kembali alatnya ke truk. Ini bapak ini nggak bisa lari apa ya? Larinya pelan banget, jir. Oke. Balikin. Tarik tuas di truk untuk mengeluarkan air. Tuasnya endi, cok? Oh, iki. Anjir. Yo. Wey. Tutorial menjadi seorang bapak damkar ya. Sendirian ya. Nggak bisa, guys. Gue nggak tahu sih. Biasanya kalau ini bapak-bapaknya ramean ya. Nggak sendirian nih. Soalnya ini tuh tekanan malah gue dibuin. Soalnya tekanan airnya kan cukup besar ya tekanan. Jadi kalau sendirian tuh ketarik selangnya, guys. Oke, biasanya ada yang di belakangnya. Oh, Kapten Anjay. Tim gua udah bertugas dengan baik, tinggal nunggu apinya padam. Titik. Anjir, ada suara anjing. Suara anjing di mana? Di mana dia? Jangan-jangan ada di dalam. Waduh. Pakai peralatan keselamatan. Yang mana? Peralatan keselamatan. Di mana, jir? Ini bukan? Oh iya bener. Oh iya, ini itu helm gini kan? Oksigen. Nah, ini oksigennya. Oke, udah. Ambil linggis dan kapak. Ini kapak. Ini linggis. Oke, lari. Ayo cepat. Ada anjing di dalam, guys. Kita harus tolongin mereka. Gimana caranya? Buka pintunya. Ayo. Bukan ini pintunya. Anjir. Cok. Anjir. What the Wah. Pak developer game ngebug. Ini gimana? Gak bisa sih, guys. Anjir, ini kah? Pintu ini kah? Enggak loh. Pintu mana, anjir? Ini asli ya. Ini sini kah? Samping kah? Oh, ini anjir. Kirain ngebug. Pak developer ya, pintu mau ngebug. Enggak. Oh, ini ya skill isu tadi. Ayo Pak, you can do it, Pak. Yeay. Anjir, kok ada suara kucing sama anjing? Kok ada suara babi? Ya ampun, ada banyak hewan di sini. Wah, anjir, ada tikus, ada bebek. Kasih minta bantuan. Gue butuh bantuan di sini sekarang. Siap, Dan.
Ayo cepat 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 cepat. Kita selamatin kucing dulu, kucing. Ayo run 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 run. Ayo pak lari pak. Nih. Lo ambil dah. Wih. Ada soang. Ini apa ini, kucing abu-abu. Nih cepat ayo guys, cepat guys. Ayo gercep. Ini hewan juga. Bukan, cuman ini doang. Lah anjingnya mana? Oh 2/6. Burung, soang, anjir. Oke. Oh yang tadi anjing ya? Anjing kucing ya udah ya, yang abu-abu tadi. Oke. Anjir ada ular. Nih bang, cepat. 5, satu lagi. Tikus. Anjir merah tikus coy. Oh ini yang terakhir. Kayaknya tikusnya buat makan ular deh. Enggak sih. Ya next. Lu denger sesuatu? Hah? Emang ada suara apa pak? Gue periksa ke dalam. Lu amankan hewan-hewannya ya bang. Trek. Lu sepertinya soalnya berasal dari kamar ini. Terkunci. Ambil linggis dan kapak. Kita akan mengambil ini dan ini. Ayo cepat. Jangan-jangan ada orang. Let's go. Gue malah curiga ini kebakaran karena disengaja ya. Buka pintunya. Ayo. Wih. Let's go. What the fuck? Basement. Gue kira kamar. Firasatku buruk. Aduh. Sama. Halo, anybody here? Oh my god. Pintunya digembok. Mana Linggus ya? Linggis. Ini dia Linggis ya. Lego. Yo tap. Ayo. Nah, gitu dong. What the heck? Tempat apa ini? Kantor. Oh my god. Ini tampilan CCTV rumah. Hah? Kok ada CCTV yang menyorot ke dalam kamar mandi? Ding. Gak ada ya guys ya, gak boleh ya. Buat apa kamar mandi kasih CCTV? What the heck, man? Dimatiin. Ini mati listrik kah? Kayaknya udah dari tadi mati listrik. Seharusnya kebakarannya. Ini, intrik. Oh, what the heck? Intrik. Wah, kode coy. Pintu besi dengan kode sandi. Gua nggak tahu kodenya. Tapi pintu seperti ini jelas sulit dibuka. Paksa pakai linggis. Apa tuh? Ada pintu kecilnya. Jongkok. Ini. Interact. 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 Hello, anybody here? Hello? Interact. Apa yang ada di dalam? Oh. Hah? Itu apa? Wah, anjing. Apa tuh? Next. Gue butuh bantuan di sini. Bawa gerinda sekarang juga cepat. Yeah. Apa tuh? Gerinda. Oh, ini ya. Ini bukan sih? Iya, gerinda kan? Oh. Gue butuh bantuan di sini. Bawa gerinda sekarang juga cepat. Siap dan. Ya, gerinda ya. Anjir, kencang banget. Suara bebek.
Tapi dulu di rumah gue ada, bukan bebek, itu soang. Soang di rumah gue guys. Padahal dulu rumah gue perumahan ya. Dulu perumahan rumah gue, tapi ada soangnya. Mending dipotong aja. Siap dan next. Oh. Bisa. Salah, easy peasy. Hah? Oh. Bagian ininya guys. Tapi ini rumah masih ada ininya. Apa ya? Hah? Anjir, maksudnya tekan lingkaran. Oh, oke. Sorry. Saat jadi hijau, mana jadi hijaunya? Anjir, skill isu. Tekan saat lingkarannya menjadi hijau. Oh, bentar. Ngapa begini anjir? Skill isu beneran anjir. Tar. Mana hijau? Cepetan anjay. What the fuck? Guys, bentar dulu. Bisa ini, ayo. Udah. Hah? Ini ngebug ya? Disuruhnya 4 kali nih. Gue udah 50 kali nih. Pak developer, kayak gue ngebug. Ini mau gue jebol sampai berapa kali nih? Ceng, cuma butuh 4 kali coy. Gini. Oh iya. Gini. Tahan. Hah? Tahan. Ngapa lagi nih? Pak developer game ngebug. Sampai berapa kali nih? Gini. Gimana anjir? What the Tadi guys. Tadi dulu. Ini ngebug apa ya? Kayaknya ngebug deh. Anjir, suruh 4 kali. Ini gue udah jebol 200 kali nih. Coy, kumaha ieu anjing, woi. Ulang lagi gak sih guys? Udah 300 kali nih gue jebol nih. Udah. You know what? Oke. Kita ulang kali ya. Oh, ini bisa lanjut nih. Coba kita lanjut. Lanjut sampai ke mana nih? Oke. Oh, sampai gerinda. Ya dong, jangan nebak dong, anjay. Mending dipotong aja. Siap dan. Ayo udah cepat pali. Ayo. Udah. Cepat pali. Ini ngebug gara-gara apa nih? Gara-gara tadi gue keteras skill issue kah? Ngebug mah ngebug aja.
Oke. Ayo. Tekan saat lingkaran hijau. Oke. Anjing. Oke. Saya, bentar, biarkan aku konsentrasi. Astaga. Maaf, bentar. Oh, 1. Anjing. Kecepatan. 2, 3. What the fuck? Ulang. Cepetan guys, cepetan. Nah, anjir ngebug goblok. Surprise. Apa ya anjir? Astaga, makhluk apa itu? Opo ikut Ci? Sudah jelas itu anak kecil, tolong. Bruh. Kenapa dia telanjang? Dan kenapa dia dirantai? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jangan buang waktu, kita harus cepat mengeluarkan dari sini. Iya, betul. Ayo cepet, tolong rantainya, cok. Wah gila sih. Dan sepertinya dia menyerang saya. Oh. Wah anjir, sebaiknya lu mundur dulu. Ayo cepet. Nak, kami sini untuk menolongmu. Jangan takut ya, kami bukan orang jahat, anjay. Ih. Demi apapun, ada yang begini ya. Hei, yang di luar. Segera hubungan para medis, ada yang terluka di sini. Baik dan. Duh guys, kebet pipis lagi gua. Sial, kita tidak punya banyak waktu. Lu potong rantainya, sementara gue bakal tahan badannya. Akan bahaya kalau dia sampai panik. Baik dan. Oh. Ayo cepat. Ini pemilik rumahnya kemana sih anjir? Pasti pelakunya pemilik rumah gak sih? Ih, serem banget anjir. Apa kabar dunia? Sudah gila. Oke. Psikiatris. Oh. Beda kah? Oh. Ntar. Bagaimana kabarmu Tasya? Sudah merasa lebih tenang hingga hari ini? Aku merasa lebih baik dok. Anjing. Lucu banget. Gue gak pernah ngelakuin ginian ya. Obat yang dokter kasih sangat membantu meredakan kecemasanku. Bagus. Itu perkembangan yang saya harapkan. Coba ceritakan apa saja yang kamu lalui dalam seminggu ini. Kalau kamu mau, kamu bisa bercerita sambil berbaring di sofa, bejir. Baik dok, tapi aku ceritanya sambil duduk aja. Gak masalah, buatlah dirimu nyaman. Yeah. BTW psikolog mahal guys harganya. Gue gak tahu sih kata-katanya sih bisa BPJS ya. Katanya ya, gue gak tahu ya. Dari ceritamu, anjay, sepertinya rasa cemas itu masih sering muncul. Saya akan ajukan beberapa pertanyaan singkat. Ini membantu saya memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Pertama, apa kamu langsung minum obat setiap kali rasa cemas itu mulai muncul? Iya dok, saya minum. Apa sih anjir? Iya dok, meminum obat membuatku merasa lebih aman. Tidak ya guys ya. Buruk sih. Menurut gue buruk ya. Lalu bagaimana dengan tidurmu? Apa kualitasnya sudah membaik? Jujur saja, saya masih susah tidur jika tanpa minum obat. Aduh, buruk ya. Jangan ya. Tadi kamu cerita kalau sempat lupa bawa obat saat bekerja. Sadar karena hal itu malah membuatmu semakin cemas.
Apa yang kamu lakukan saat itu? Aku mencoba ingat saran dokter. Aku duduk, memejamkan mata, lalu atur nafas sampai perasaanku kembali tenang. Bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. Oke. Apa yang kamu rasakan saat itu? Awalnya saya gelisah sekali. Namun saya tidak punya pilihan lain selain berusaha tenang, benar. Butuh sekitar setengah jam hingga rasa cemas itu benar-benar hilang. Iya, nggak ada yang 50-50 gitu ya. Oke sih sebenarnya. Kayak, ini membantu dia untuk tidak berketergantungan dengan obat sih ya. Tadi kamu bercerita, kamu batalkan semua janji bertemu teman-temanmu karena takut cemasmu kambuh di depan mereka. Ya dok, daripada aku malu dan melakukan mereka, lebih baik, lebih aman aku di rumah saja. Iya, bisa dimengerti sih, ya, baik kali ya. Nggak tahu guys, nilai gue baik sih. Analisa yang bagus, achievement unlock, analisa yang bagus, mantap. Oke. Oh, interact. Ketik resep obat. Terus, interact. Oke Tasya, kebersihanmu mengontrol kecemasan dengan teknik pernapasan adalah kunci. Saya akan mulai perlahan mengurangi dosis obatmu dan fokus pada latihan pernapasan, betul. Saya yakin kamu akan secepatnya mampu mengatasi kecemasan tanpa obat sama sekali, ya bagus. Gitu ya guys ya. Obat bagus sih, cuman kalau ketergantungan kurang bagus untuk kesehatan juga ya, untuk kedepannya. Baik, terima kasih dok. Ya walaupun gue bukan ahli kesehatan apa-apa ya, cuman kan ya, you know. Terus apa? Oh, ya silahkan masuk. Bijay. Bapak polisi. Apa nih? Oh, Pak polisi. Selamat sore, Dr. Edward. Saya dari Departemen Kepolisian Bozeman. Ya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya kesini membawa 2 kabar buruk. Hah? Kabar buruk pertama? What? Wah, rumah Anda baru saja mengalami kebakaran hebat. Apa? Anjir. Anda serius? Kok iso? Betul, kemungkinan besar karena korsleting listrik. Ya Tuhan, saya harus segera pulang. Maaf dok, sepertinya Anda tidak bisa melakukan hal itu. Loh, kenapa? Kabar buruk kedua. Anda akan kami tangkap atas kasus penyekapan manusia. Saya minta Anda untuk bekerja sama. Tolong berbalik dan taruh kedua tangan Anda di belakang kepala. Anjir, what the fuck? Wah, enggak. Kita nggak boleh seujon dulu, guys. Siapa tahu ini semacam ada yang nyambung rupanya. Hah? Apa nyambung aja? Siapa tahu ini fitnah. Kita lihat dulu. Wah, anjir. Tapi kalau beneran sih anjing sih. Oke. Oke. Ini ada telepon. Oh. Itu bukan sih. Pak polisi. Entrek. Halo Dokter Linda. Anda sudah ditunggu Detektif Jordan. Anjay. Detektif Jordan di ruang ujung. Siap. Ini ya. Oke. Ini yang mana nih yang detektif nih? Oh ini. Bapak Jordan. Anjir. Ini yang pemain basket itu kan. Gak tahu sih. Mukanya bule sekali. Linda, akhirnya kamu datang. Halo Detektif Jordan, Anda memanggilku ke sini. Aku cuma ingin lihat senyummu yang menawan. Anjing. Apa?
Apaan sih? Idih. Hahaha. Bercanda. Ih, jijik banget. Bagaimana situasi di ruang interogasi? Situasinya aneh. Coba lihat dia. Orang itu terlihat sangat tenang, padahal kasusnya sedang viral sekali. Kamu sebaiknya hati-hati dengan orang itu. Siap, Bang. Kamu gak usah peduli. Aku ini karate sabuk merah. Anjay. Justru itu yang kutakutkan. Aku takut si tersangka lah yang akan berteriak minta tolong. Ingat, jangan sampai kamu terbawa emosi. Siap. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Lu tutup. Oke. 20 apps enggak. Halo Dr. Edwin. Nah kan, saya Linda. Saya seorang psikiater. Anjir, psikiater mau psikiater. Saya datang ke sini atas perintah pengadilan untuk evaluasi kesehatan mental Anda terkait kasus yang sedang berjalan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kasus Anda. Anda memiliki hak untuk menolak menjawab pertanyaan apapun yang tak ingin Anda jawab. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan dimulai Dr. Linda. Baiklah, Dr. Edward. Seperti yang sudah Anda ketahui, Anda ditahan di sini karena kasus penyekapan anak. Pertanyaan pertama, apa hubungan Anda dengan korban? Apakah dia darah daging Anda? Bukan, ya bukan anak saya. Anjir, dia semua aku gitu. Saya gak punya hubungan apapun dengannya. Dia anak seorang, oh my god. Siapa yang ada maksud dengan pelae? Apa maksudmu? Apakah dia itu istri atau pasangan Anda atau semacam itu? Oh, kamu pikir pelae adalah sebutan untuk wanita yang buat saya marah hingga menjulukinya seperti itu? Bukan. Oh, pelae itu adalah yang saya maksud adalah pekerja seks jalanan. Ngomong apa sih gue? Yang saya maksud adalah pekerja seks jalanan. Ya. Oke, siapa dia? Apakah Anda mengenalnya? Saya tidak mengenalnya, saya hanya bertemunya sekali. Wah, apa nih? 7 tahun yang lalu. Wah, halo ganteng. Oh, have fun. Berapa? Anjay. What's that? $150 aja ganteng. 150. 100 kan sejuta ya. 1.500 berarti 2 juta ya. Aja ganteng. Aduh. Negosiasi enggak. Agak miskin banget apa. Tadi dulu nih. Negosiasi apa sepakat ya? Nego. 100 ya, 100. Anjir. 100. Ya udahlah, kita mau main di mana? Di mobil. Ini minimal tuh ya nyewa tempat di mobil. Anjir, miskin banget apa ya? Oke, jangan, saya nggak mau mobil ini kotor. Kita main di tempatmu saja, anjay. Terserah lah. Anjir, tiba-tiba bayi brojol. What the? Apa? Terus diapain? Oke, interact. Hey. Oh, udah suzon. Hey, bayimu menangis. Udah, biarkan saja. Popoknya harus diganti. Kamu tidak mengurusnya bukan? Anjay. Hah? Lo ini dari dinas sosial? Bukan, saya cuma nanya. Anjay, it's so cool. Kamu merasa terganggu, lebih baik kita pindah aja ke hotel. Gak usah, kita di sini aja.
Oke, bagaimana bisa dia rela menyerahkan darah dagingnya sendiri pada Anda? Tentu saja dengan kekuatan uang. Saya tawarkan, what? Gila. $1.000 ke dia, $1.000. Tanpa bertanya apapun dia langsung setuju. Wah, anjir. Umur berapa korban saat itu? Wah, anjing. Sekitar 4 bulan. Perdagangan anak, kah? Wah. Buatkan susu. Interact. Botolnya, dotnya. Ini. Ambil susu bubuk. Aduh dek, berisik banget deh, sumpah. Oh lagi. Oh, taruh air. Tuang air. Bayinya kurus banget anjir. Maaf guys. Kocok. Kocok. Ayo dek, sini minum dek. Anjir. What? Kura-kura. Ini fetis apa lagi ini anjir? So speechless. Oke. Kenapa Anda mau menyekap anak itu? Apa alasannya? Untuk ilmu pengetahuan. Saya ingin melakukan penelitian. Apa jadinya jika manusia hidup tanpa interaksi sama sekali? Apa jadinya jika manusia hidup tanpa ada pengajaran hidup? Apa jadinya jika manusia hidup tanpa kasih sayang, tanpa sentuhan, bahkan tanpa hukuman? What the fuck? Anda serius? Tentu saja. Kenapa harus dia? Dia masih terlalu kecil. Tadi ini suaranya karena subjek sesuai dengan kriteria penelitian saya. Dia masih bayi, semakin muda semakin bagus. Usianya baru 4 bulan. Masih belum terlalu lama berinteraksi dengan manusia. True. Ini gue psikopat juga dong. Lalu, Anda ingin melakukannya tanpa interaksi di umur segitu? Bukankah itu mustahil? Anda pasti berinteraksi padanya, memberikan susu, mengganti popok. Betul, dia masih terlalu kecil untuk buat dilepas. Saya tidak mau subjek mati dengan cepat. Betul. Lalu kapan Anda mulai melepaskan interaksi? Ketika umurnya sekitar 1 tahun. Lebih tepatnya ketika ia sudah bisa merangkak. Jadi korban mulai disekap saat umur 1 tahun? Betul. Tapi maaf, saya kurang setuju dengan istilah disekap. Dia adalah subjek penelitian. Dia bukan sekap, tapi diisolasi. Podowe gak sih, Cok? Ya beda sih, cuman saya menempatkannya di ruang isolasi. Memberinya makan dan memantau aktivitasnya setiap hari. Terus hewan-hewan itu buat apa? Gue kira hewan-hewan itu buat interaksi sama anaknya gak sih? Anjir. Apakah jiwaku psikopat kita? Aduh, kacamata gue. Apakah jiwaku psikopat, guys? Apa yang Anda berikan untuk makanannya? Aduh. Waduh. Kalau gue sih akan memberikannya makanan biasa aja ya. Oke. What is this? Oh, cereal. Interact. Duh guys, kulit pipis lagi wah. Oke. Taruh susu. Ini makanan manis, dongo. Lagian ngasih begini, gizinya nggak ada, kocak. Kemana bawanya?
dia. Oke. Duh, kulit pipis. Tolong guys, pipis dulu dah. Ntar saya. Berlama-lama kemudian. Jadi kucing gua mau cicak di apa sih namanya, di tembok atas gitu. Aduh, tinggi banget, malas. Udahlah, nggak usah, kata gua. Yuk lanjut. Apa nih? Oh, interact. Oke. Interact. Jongkok. Kasih. Anjir, kasih minum dari wastafel, cing. Ya ada sih yang bisa, tapi yang bener aja lah. Ya, kita positive thinking aja, mungkin dia ini kali. Apa namanya? Mungkin dia ini airnya yang sudah bisa langsung diminum gitu loh, guys. Filter. Oke, kita tutup lagi. Oke. Dah. Makan dan air sudah dikasih. Pantau CCTV. Ini ya. Di duduk. Anjir lah, pakai duduk segala, kagak anjir. Aduh, track. Anjir, ini CCTV dari mana? Oh, ini. Bentar. Oke. Anjir lah. Kayak ini DP. Kalibrasi, anjir. Ups. Drill skill isu, guys ya. Oke. Wow. Ini anak umur berapa berarti ya? My god. Tapi kejadian ini pernah terjadi sih, cuman bukan ke bocah, guys. Ke tentara ya, tentara Jepang kalau nggak salah. Dulu sejarahnya kan ada kan, dia bersembunyi di hutan, terus nggak ketemu orang berapa tahun. Pas diketemukan, ditanyain, dikiranya masih perang, padahal udah enggak, dan akhirnya dikembalikan ke Jepang kalau nggak salah gitu deh. Jadi Anda memberi makan dia makanan sereal tiap hari, itu makanan manis nggak sih, guys? Ini bukan makanan biasa, bejai. Tidak. Sama memberi makanan yang sama dengan yang saya makan, masih manusiawi. Kan gue yang milih. Dan dia bilang korban makan seperti hewan. So, anjing. Kenapa jadi bahasa Jepang? Betul. Itulah cara manusia makan secara alami. Sebenarnya saya selalu memberinya sendok. Tapi karena tidak pernah diajarkan, dia tidak tahu sendok itu digunakan untuk apa. Itu salah satu poin penelitian saya. Apakah manusia bisa memakai benda-benda di sekitarnya secara naluriah? Gak sih. Segala aktivitasnya saya pantau dan catat. Anda memantau aktivitas korban melalui CCTV? So, benar. Segala aktivitas subjek terekam jelas secara non-stop. Psikopat. Oke, ntar jongkok. I need to doing this every time gitu. Iyalah kalau nggak gitu ntar anaknya nggak makan, kocak. Itu sereal. Oh, gue kira apa sih inian sereal tadi gitu loh, guys. Oke, dah.
pantau CCTV. Mana kursi gua? Trek. Oke, let's go. Kita pantau lagi. Duh. Nah. Oke, Sujep langsung makan. Belum ada perubahan gaya makannya. Sama sih seperti itu. Oke, hari ini semua berjalan lancar. Subjek aman, lingkungan di luar juga aman terkendali. Oke, sekarang saatnya untuk menyalin data CCTV. Kemana anjir? Oh. Oh, ke situ. Wah, itu kalau kebakaran itu datanya. Oh. Gimana caranya? Oh. Yung. DVD. Oh, oke. Ini ambil track. Oke. Burning. Oke. Kalau datanya kebakar gitu masih kah? Asal CD-nya nggak kenapa-napa sih. Aku jadi peduli dengan hasil ininya aja. Pokoknya gue setengah psikopat, guys. Enggak lah. Dah. Ke marker. Oke. Rak. Ini dia melakukan ini setiap hari. What the fuck? What is this? Oh. Ada suntikan, ada. Wow. Well, he's doctor after all. Anda menyimpan video CCTV korban ke DVD. Untuk apa? Tentu saja untuk dokumentasi penelitian. Saya juga merasa senang ketika melihat deretan DVD. Wah, gila sih. Gue bisa mengerti sih. Enggak. Gini guys. Ya aneh sih, ya abnormal tetap ya gitu loh. Kayak siapa ya? Kayak Orochimaru. Dia kan melakukan tindakan yang tidak manusiawi ya. Kayak membuat manusia menjadi bahan percobaan. Gue tahu secara manusiawi ya itu nggak benar gitu ya. Gue bisa mengerti kalau misalkan itu juga menjadi bagian dari masa depan juga gitu loh, untuk kemajuan pengobatan masa depan juga gitu loh. Berarti kan maksud gue, you know what I mean lah gitu. Karena emang dokter-dokter zaman dulu pun juga sama gitu loh. They're the same gitu. Kayak banyak yang melakukan praktek-praktek semacam ini gitu loh. Cuman sekarang kan karena dilindungi dengan undang-undang HAM ya, jadi mungkin nggak ada lagi ya gitu. Kita juga ngeliatnya juga udah jadi kayak what the fuck nih, orang sakit gitu. Well, tapi kalau misalkan membuat seperti barang koleksi sih udah gila ya. Anda bilang ini adalah penelitian untuk ilmu pengetahuan. Siapa yang menyuruh Anda? Biasanya kayak gini tuh, kalau menurut gue ya, biasanya kayak gini tuh atas keinginan dia sendiri, guys. Anjir, so iya banget gue. Dah. Kita lanjut aja. Apakah ada pihak yang mendanai? Saya independen tuh kan. Saya melakukannya sendirian. Nggak ada pihak lain yang terlibat. Atau untuk apa Anda melakukan ini? Apa motifnya? Tahu guys. Gedein gak sih? Apa motifnya? Seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk sains tuh it's the same as Orochimaru nih. Kalau misalkan dua orang ini digabung ya, Orochimaru dan orang ini nih, Edward ini nih digabung, mereka akan nyambung satu sama lain ya, tahu? Oke.
Saya sungguh penasaran, apakah manusia bisa hidup tanpa interaksi? Kalau ada makanan bisa sih seharusnya. Soalnya kan sosial itu tidak membuat udah. Anda tidak perlu menyekap anak kecil untuk mendapatkan hal itu. Anda bisa membaca berbagai buku dan jurnal untuk memenuhi rasa penasaran Anda. Benar sih itu, that's true. Saya selalu makannya, tapi tidak bisa memuaskan saya. Bisa dimengerti. It's the same me. Enggak, bukan nama gue. Mas, saya mau Orochimaru. Tapi pula ada beberapa jurnal populer yang bertolak belakang dengan apa yang saya dapatkan dalam penelitian ini. Apa tuh? Dengan mengungkap fakta-fakta baru ini, saya yakin ada di jalur yang benar. Ini sungguh alasan yang tidak masuk akal. Tolong katakan yang sebenarnya. Wah, kalau ada motif lain sih. Apakah Anda sebenarnya melakukan human trafficking, penjualan anak atau penjualan organ? Atau menjual video korban di internet sebagai tontonan? Tidak, itu salah. Kamu bisa melihat rekaman jurnal penelitiannya, semua jelas dan lengkap dari hari pertama. Saya tidak mempublikasikan penelitian ini sama sekali pada siapapun. Saya tidak mau penelitian ini bocor sebelum waktunya. Dunia harus bersabar. Karena suatu saat hasil penelitian ini akan saya bagikan ke seluruh penjuru dunia. Ini pasti bermanfaat. Rumit ya. Korban ditemukan tanpa busana. Apakah sebenarnya percakapan ini untuk memuaskan hasrat seksual Anda? Nah ini sih, kalau iya sih udah gila sih. Penelitian ini cuma sekedar kedok. Tidak, itu salah. Saya tidak punya fetish pada anak kecil. Apalagi dia itu laki-laki. Diperiksa dulu sih anaknya ya. Kalian periksa aja rekaman CCTV. Kalian juga bisa melakukan visum untuk membuktikannya. Terus kenapa Anda membiarkannya telanjang? Memang itu diperlukan. Saya sering memberi subjek pakaian, tapi saya tidak memberitahu cara pakainya. Saya ingin tahu apakah manusia juga bisa pakai baju tanpa diajari. Bukankah itu jelas tidak akan bisa? Tidak perlu melakukan pembuktian seperti itu. True, kamu benar. Tapi ada hal yang menarik. Dia ternyata tahu fungsi dari pakaian itu bisa menghangatkan tubuhnya. Pakaian yang saya kasih sering dijadikan alas tidur atau selimut. Bukankah jika telanjang terus korban jadi gampang sakit? Ya, awalnya memang begitu. Tapi menariknya, dia jadi jarang sakit sekarang. Imunitas ya guys ya. Immunity. Ini karena tidak memakai baju selama bertahun-tahun tubuhnya mampu beradaptasi. True. Tidak, itu tidak benar. Tidak mungkin itu bisa terjadi. What the it can, bro. What the heck? Gue bukannya memihak ke dokter, enggak. Ya, ke Edward tidak ya guys ya. Ke Babang Edward tidak. Cuman maksudnya kalau secara logika ya bisa, bro. Kita human, bro. Kita manusia yang bisa beradaptasi. Anjir, ini sulit. Next. See, itu salah satu informasi penting yang bisa kita dapat dalam penelitian ini. Rekaman medisnya ada. Subjek selalu saya pantau kesehatannya. Makanya di situ ada suntikan, ada obat mungkin ya juga. Human. Kok jadi takut ya? Gue jadi takut sama diri gue sendiri anjir. Oke. Apa? Oh, taruh.
Terus interact. Subjek sudah tidur. Saatnya pemeriksaan medis. Asal nggak dikasih bius aja sih gue nggak masalah sih. Oh, gue ngerti sekarang. Ya. Apa ini kan kepalanya? Kostumnya di mana? Oh ini. Oh, gue ngerti sekarang kenapa dia pakai kostum. Orochimaru nggak butuh sih kostum gitu sih, cuman ya, I mean, topeng. Sarung tangannya mana? Oh ini. Nggak tahu ya guys ya, anjir. Tak kenapa gue jadi takut dengan diri gue sendiri nih. Gue tidak membenarkan hal ini ya guys ya, jangan salah paham. Cuman karena ya memang sudah ada banyak jurnalnya dan you know what I mean gitu. Jir kenceng banget, Masya Allah. Oke. Ukur suhu tubuh. Ini gak sih? Oke. Kita ukur suhunya 36. 36 normal gak sih? Normal ya? Oke. Aduh. Normal ya guys ya. Stetoskop buat lihat bintang, goblok. Kurang kah? Oh ini. Jongkok. Kita langsung kok nggak bangun ya anak ya? Seharusnya bangun sih. Tekanan darahnya 105/67. Mampus. Itu normal atau enggak ya? Kayaknya sih normal ya. Per 67. Kayaknya sih normal sih. Normal kali. Anjir, ketahuan tololnya ya. Oh, oke. Nah. Terus? Tidak. Diagnosis dingin dokter, maksudnya? Gue salah ya? Tapi itu tinggi anjir. Anjir, gue salah ya? Yang nomor 34 ya? 36 tinggi ya? Coy, bisa diulang gak? Anjir guys, tolol anjir. Maaf. 36 tinggi ya? Loksing nomor kan yang normal 3, batasnya 34 kan kalau nggak salah. Apa 36 ya? Bukankah saat mengecekkan tekanan darah Anda menyentuhnya? Anda melanggar aturan Anda sendiri. Betul, tapi itu memang salah satu pengecualian. Memang menurutmu bagaimana cara kita mengetahui tekanan darah tanpa menyentuh subjeknya? Ya. Of course. Lalu kenapa Anda menggunakan kostum penyu? Oh, itu antisipasi. Bisa dimengerti sih. Karena kan maksudnya dia kan supaya si anak itu tidak berinteraksi dengan manusia kan. Kan itu kan intinya. Saya tidak ingin subjek melihat manusia jika tiba-tiba bangun. Selain itu kostum penyu juga sebuah simbol. Lah ini mah apalagi nih simbol. Orochimaru ular, ya penyu, lucu banget ya. Simbol apa? Penyu itu contoh makhluk hidup yang semenjak lahir sudah ditinggalkan oleh induknya. Make sense.
Ya bener sih. Ketika bayi penyu menetas secara naluri, mereka bergerak menuju laut. Seolah-olah mereka diprogram seperti itu. Betul. Mereka hidup sendiri tanpa perlindungan dan pengajaran dari induknya atau untuk bertahan hidup. Iya, makanya mereka banyak yang mati kan. Untuk bisa ke laut aja tuh itu butuh perjuangan hidup dan mati guys, penyu itu ya. Hah? Terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak, terus merangkak, terus merangkak. Ih, anjir kaget gua. Tidak, tidak, aku ketinggalan, no. Skill isu. Ayo, cepat. Satu. Huya. Nih, gue harus merangkak ke sana nih. Wah, ada gila-gilaannya anjir. Wah, tidak, aku dibalap. Tidak, aku dibalap buntut, guys. Nah, kan bener kan apa kata gue? Apa kata gue, guys? Untuk bisa sampai ke pantai aja tuh butuh perjuangan, anjir. Gak semuanya selamat, anjay. Ada predator. Nah iya, ini predatornya. Si dokternya. Bedanya bukan buat dimakan nih saya. Saya sungguh penasaran seperti apa manusia hidup dengan naluri alamiahnya. Anda tidak bisa melakukan hal seperti itu. True. Sudah jelas manusia dan penyu itu beda. Ya betul. Tapi bertahan hidupnya beda. Ya benar. Insting hewan nih. Insting hewan dengan manusia itu beda. Insting gue nggak ngerti sih. Insting manusia tuh seharusnya insting selalu ingin tahu ya. Cuman kalau misalkan insting hewan itu insting bertahan hidup dan berburu ya. Cuman nggak tahu deh. Sudah jelas manusia dan penyu itu beda. Naluri bertahan hidupnya sangat berbeda. Betul. Makanya lu jangan nyamain diri lu sama hewan ya guys ya. Udahlah, ntar malah kemana-mana. Yuk, kita tidak akan tahu faktanya sebelum membuktikan secara langsung. Tapi secara sains itu manusia juga termasuk hewan ya. I don't know. Ada benar-benar memperlakukan korban seperti hewan. Korban sampai dirantai di kakinya. Oh, nah ini maksud gue coy. Itu karena subjek sering ada di depan pintu. Dia sering memukul-mukul pintu kecilnya. Saya merantainya agar tidak bisa menjangkau pintu itu lagi. Lah, kan makanannya ditaruh di pintu ya. Entar dulu nih dok. Saya tahu. Kan makanannya di depan pintu ya. Terus kalau lu nggak bisa jangkau ke pintu, kayak mana jawab? Saya merantainya agar saat subjek lagi tidur. Ketika bangun dia meronta-ronta hebat. Dia bergerak kesana kesini dengan liar. Ya itu naluri dia sebagai manusia, nggak sih? Naluri. Bahkan Haya hampir tercekik ke rantai itu. Terus Anda segera menolongnya? Tidak, saya cuma memantaunya di CCTV. Jika ia benar-benar tercekik, baru saya akan datang. Tapi tenang, dia bisa lepas sendiri kok. Lama-kelamaan subjek bisa beradaptasi dengan rantai itu. Mirip seperti anjing yang akan terbiasa dengan ikatannya. He's human bro. It's different with. Dari ukuran otaknya aja udah beda anjir. Sebenarnya saya harus menunda sebentar interogasi ini. Catatan saya ketinggalan. Ketinggalan. Oh, bicara kerja Jordan. Kamu nggak apa-apa? Kepala pusing, rasanya mau meledak. Tenangkan dirimu, jangan terbawa emosi. Apa? Kamu gak denger dia ngomong apa yang dia omongin dia dari tadi?
Dia tuh orang gila emang. Aku marah, aku pengen rendang palanya kali. Jangan lu rendang, lu patahin layarnya coy. Aku mengerti perasaanmu, tapi kita harus profesional di sini. Nggak bisa, aku nggak sanggup melanjutkan ini. Aku ini seorang ibu, true. Aku ini human, manusia. Kuatkan dirimu, Linda. Jika kamu bertindak di luar prosedur, maka sanksi berat akan menimpamu. Betul. Kita sudah melalui kasus-kasus kejahatan yang korbannya anak kecil. Ini bukan kasus yang pertama dan bukan juga yang terakhir. Mungkin ini bukan perkataan yang bijak, tapi kita harus terbiasa dengan hal ini. Tapi orang tuh beda. Kalau orang lain pasti berusaha keras berdalih agar gak masuk penjara. True, betul. Tapi orang gila ini malah membuka semuanya seolah itu hal yang membanggakan. Ya, kesalahannya di situ sih sebenarnya. Yang aneh guys di situ ya guys ya. Dibilang, this type of Orochimaru guys. Sebaiknya kamu istirahat dulu sebentar. Minum kopi atau merokoklah di luar. Wih. Bu jangan rokok bu. Udah tahu ibu-ibu malah ngerokok. Minum kopi nggak apa-apa, jangan ngerokok. Ya guys ya, ingat. Dan juga ya jangan tuh. Ingat. Nggak baik. Untuk kalian sendiri nggak apa-apa, tapi untuk orang lain kan tidak bagus ya. Jika sudah tenang, tolong kembali untuk melanjutkan interogasi. Aduh. Rumit. Gila ya. Mungkin kalau gue tahu dah. Gue nggak membenarkan ya guys ya apa yang dokter Edward itu tadi ya. Tapi kalau misalkan gue melepas humanity dan cuman fokus ke penelitian, gue bisa mengerti. Bahkan gue mengerti kenapa Orochimaru ngelakuin Orochimaru yang sekarang ya, bukan yang dulu. Dia mah dulu mah gila. Maksudnya kalau dulu kan dia nyulikin anak ya. Kalau sekarang kan mungkin gue nggak tahu sih, tapi mungkin kalau sekarang lebih soft spoken gitu ya. Nggak tahu sih. Ya nggak tahu lah ya, intinya gitu. Oke. Apakah abis ini gue langsung di cancel? Bentar guys. Aku takut dengan diri gue sendiri ya ngomong-ngomong. Kayaknya gue butuh psikolog, psikiater untuk membuat Anda menunggu. Ayo kita lanjutkan interogasinya. Kamu tak ada apa-apa bu. Anjir. Saya ingin tahu kenapa Anda menyekapnya di kamar mandi. Lah, ya agar ruangannya lebih mudah saya bersihkan. Betul. Maksudmu agar korban bisa buang air di kloset? Bagaimana mungkin dipakai benda yang gak pernah diberitahu benda itu untuk apa? Jika dia ingin buang air, maka dia akan mengeluarkannya begitu saja. Betul. Membersihkan ruang isolasi adalah rutinitas saya setiap hari. Aduh. Gue bersihin kamar mandi nih berarti sekarang nih. Oke. Sapu. Tapi menurut gue anak ini akan belajar sih one day. Maksudnya ini kan masih anak-anak ya. One day kalau dia ini manusia, otaknya lebih gede daripada hewan gitu ya. One day mungkin dia akan sadar bahwa he's not alone gitu loh. Dia nggak sendirian gitu. Dia pasti akan berpikir ini ada yang melakukan rutinitas gitu. Tepat apa di mana ya? Oh ini. Ada yang membersihkan ruangan ini gitu loh. Menurut gua sih, kalau misalkan dia nggak ketahuan ya.
masukkan ke keranjang. Oke, ambil spray di lemari ini. Wah, lucu sekali spraynya. Wih, langsung nutup sendiri guys. Spray bersih, kembali ke kasur. Pasang spray bersih ke kasur. Ambil pakaian kotor, taruh di ranjang. Kotor. Duh, nyangkut. Ayo. 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 Ambil dokter. Ki. Nggak mau diambil. Satu-satu masa. Literally satu-satu anjir. Oke. Udah ya. Ambil mangkuk. Ini mangkuk air. Air kan? Oh, langsung dua-duanya. Bangun dia. Lalu deh. Tuh kan. One day dia akan mengerti guys, anak kecil ini kan, tapi dia masih anak kecil, jadi dia masih belum mengerti. Tapi one day kalau misalkan dia udah dewasa, gimana pun juga manusia beda sama hewan, nggak bisa disamain juga, ya tetap tidak manusiawi ya. Jadi Koban pernah melihat Anda, of course ya, beberapa kali. Apa reaksinya? Apakah dia takut? Subjek tidak pernah menunjukkan ekspresi di wajahnya. Tidak terlihat marah, sedih, menderita, bahkan takut. Ya, karena kebutuhannya literally terpenuhi sih. Itu karena ia tidak pernah berinteraksi dengan orang. Gua dong. Enggak deh. Gua cuma jarang keluar rumah guys. Oke. Tikus. What the heck? What the heck? Beda tikus coy. Cari makanan. Takut banget. Kok ini begini sih? Lagi nggak sih? Wah, ini nih sisa-sisa mana nih? Beraksi. Ntar gue blunder lagi ya. Oke, makan sisa roti. Wah. Dimakan. Dibejek. Itu diapain anjir, dimakan ya? Awalnya saya pikir subjek akan makan tikus itu. Oh, dipeluk guys. Sujon aja. Aduh. Saya tidak menyangka dia malah memeluknya. Itu pertama kalinya saya melihatnya tersenyum. Sepertinya dia merasakan senang. Tikus itu menjadi makhluk pertama yang berinteraksi dengannya. Menjadi teman pertama dan terakhir baginya. Terakhir, tikus itu yang berbahaya. Dia bisa membawa bakteri mematikan, penyakit sampar, leptospirosis, tipes, dan banyak lagi. Saya tidak mau subjek saya cepat mati. Saya harus menyingkirkan hama itu. Gila ya, buat apa dong hewan-hewan yang ada di rumahnya dia? Bukannya dia punya banyak hewannya? Gue pikir kayak hewan-hewan itu dipakai untuk interaksi sama anaknya gitu. Tiba-tiba udah campur makanan sudah bekerja. Saatnya membasmi hama. Let's go. Gue nggak salah sih tentang dia nggak salah sih tentang penyakit ya. Gimana juga itu kan tikus got ya, tikus, you know what I mean. Tapi kalau misalkan diganti dengan hewan lain, who knows? Misal kayak kucing atau anjing gitu ya, udah di steril atau pokoknya udah bersih gitu.
Ya nggak sih guys? Gila, capek banget. 2,000 years later. Oke guys, lanjut. Gara-gara memorinya udah penuh ya. Oke, kita lanjut lagi. Saatnya membahas hama tikus ya. Anjir, bisa-bisanya kayak pakai kostum penyu. Ya guys, jadi tadi memori HP gue penuh, terus jadi gue harus mindahin dulu videonya dari video yang di HP yang ini ke HP satunya. Maklum lah guys ya, HP-nya tuh HP udah lama, itu HP jadul ya, jadi kayak memorinya tuh kecil banget dan gak ada memori eksternal guys ya. Ambil sapu. Oke. Jadi kita mau getok tikusnya. Ayo, sapu. Oke. Terus buka. Open sesame. Tidut. Ini di mana anjir tikusnya? Ini. Anjir. Oh ya. Iya sih coy. Tikus ini harus dibasmi sih memang, tapi bener sih, tidak salah. Karena emang tikus itu sumber penyakit guys. Tikus itu bisa membawa penyakit. Nah, oke, kita lanjut. Ambil pengki, kita interaksi. Kalaupun mau ngasih hewan tuh seharusnya kasih dari awal. Bukan kasih dari awal sih, lebih ke kasih aja gitu maksudnya kalau mau kasih. Oh, gue yakin tuh anak ngamuk sih, bungkus tikusnya. Oh ini bungkus. Oke, kita buang aja guys ya. Oh nggak pakai buang sampah sendiri ya guys ya, dokternya buang sampah sendiri. Oke. Setelah tikus saya singkirkan, ternyata subjek menangis terus selama beberapa hari. Ya iyalah, of course. Even dia nggak berinteraksi dengan siapapun, itu tetap manusia bro. Otaknya beda, mau hewan. What the fuck? Oke, dia menangis dan berteriak-teriak, tapi tidak ada kata apapun yang ya iyalah. Bahkan yang tentara Jepang ya, kalau nggak salah tentara Jepang yang nyasar bukan nyasar sih, ngumpet di hutan itu aja tuh dia juga nggak bisa ngomong guys. Walaupun awalnya dia bisa ngomong ya bahasa Jepang of course. Maksudnya setelah sekian bertahun-tahun ada di hutan sendirian, nggak berinteraksi dengan orang lain, ujungnya tetap nggak bisa ngomong guys. Tahu, ngomongnya pakai bahasa monyet gitu loh. Itu yang orang dewasa yang tadinya dia nggak bisa ngomong lah, yang bisa ngomong tadinya awalnya. Ya of course lah anjir, dia mesti lah. Oke. Ia juga jadi tidak nafsu makan ya, of course lah anjir lah. Subjek ternyata bisa merasakan, ya iyalah. Oke. Bukankah hal itu menarik? Anjay. Bukankah itu menarik? Enggak apa, gila lu. Ya. Terus apa? Oh. Oh no, don't cry baby. Ini anak umur 6 tahun ya? Iya 6 tahun seharusnya. Oh no. Aduh, itu anak tuh kalau misalkan nangis terus menerus tuh bisa sakit loh guys. Bisa demam. Anjir, orang malah nonton tenis. Pak, kasihlah hewan pak, kucing gitu loh, kucing atau anjing gitu.
Gantiin tikusnya anjir. Gue nggak bisa bilang salah untuk ngebasmi tikusnya guys, karena emang penyakit, apalagi tikus got, we never know. Tapi kalau misalkan ini ya ganti pakai hewan lain. Ya mungkin emang tujuannya bukan itu. Saya masih tidak paham, Anda ini seorang psikiater kan? Tugas Anda menolong orang-orang yang terpuruk. Tapi kenapa Anda melakukan hal sekeji ini? Apa tidak ada rasa iba kepada korban? Hah, bu. Orang-orang macam gini tuh gak bakal ada rasa ibanya anjir. Apa ya, mungkin mereka emang psikopat kali ya jatuhnya. Apa gue termasuk? Enggak lah. Enggak lah guys ya. Gue tuh orangnya soft. Anjay. Gue termasuk yang gampang nangis ya guys ya. Tapi kalau situasi ini sih entahlah. Apa yang membuat Anda minim empati? Apa Anda mempunyai masa lalu yang buruk? Seperti mendapat perlakuan kasar dari orang tua Anda? Atau dibully saat masih kecil? Nyengir lu. Anda benar. Anjay. Biasanya orang yang punya masa lalu yang kelamaan membuatnya memiliki dendam dan trauma. Mereka bisa melampiaskannya ke orang lain. Nah, Dokter Linda, sudah berapa lama Anda melakukan interogasi kepada para kriminal di kepolisian? Sekitar 7 tahun. Pernahkah Anda bertemu kriminal yang tidak punya catatan kriminal, gak punya trauma masa lalu, tapi bisa melakukan hal di luar batas? Ya, saya beberapa kali menemukan kasus seperti itu. Ya, seperti itulah saya. Psikopat dasarannya. Enggak sih, kalau psikopat itu berantai guys. Enggak tahu sih. Gue nggak tahu nih, dia nih masuk psikopat atau enggak ya? Psikopat ya. Tapi kan dia tidak bukan yang kayak senang atau punya euforia atau apapun saat melihat orang lain terpuruk gitu. Dia memang parasosial. I don't know. Saya berasal dari keluarga baik-baik. Orang tua saya memperlakukan saya normal seperti pada umumnya. Saya juga nggak punya trauma. Saya nggak punya dendam pada siapapun. Tapi saya sadar saya tidak punya empati. Aduh. Saya tidak bisa merasakan apa itu rasa kasihan. Aduh. Apa namanya guys? Saya tidak merasakan kesedihan, rasa sakit, atau penderitaan orang lain. Saya sudah mencoba untuk memperbaikinya dengan berbagai ilmu psikologi, namun hasilnya nihil. Selama bertahun-tahun meneliti subjek, saya juga berharap bisa merasakan kasihan padanya. Bawaan ya berarti ya guys ya. Akan tetapi hal tersebut tetap tidak muncul. Rasanya biasa saja. Apakah ini semacam kutukan? Atau malah sebuah anugerah? Padahalnya saya merasa ini adalah kekurangan. Namun pada akhirnya justru hal ini yang diperlukan sains, terutama ilmu tentang manusia. True aja gue. Ya terlepas sih guys ya. Banyak percobaan pada manusia yang terhalang etika dan moral. True. Benar. Ayo next. Untuk melakukan percobaan pada manusia, para penguji harus nil empati. Tuh, bener ya guys ya. Mereka harus tega melakukan hal-hal yang selama ini dinilai kejam oleh masyarakat. Jika mereka memiliki rasa iba pada subjek. Gue gak bisa sih guys. Ini karena cerita ini aja guys sebenarnya. Karena gue tidak mengalami langsung gitu. Coba kalau gue jadi entah itu kenalan dokternya atau dokternya, mungkin gue gak bisa sih ngelihat bocah nangis gitu saat kehilangan, kayak itu kan kayak satu-satunya temen kan, maka percobaan bisa berhenti di tengah jalan. Lagi pula saya ini sedang menyelamatkan subjek dari orang tua yang tidak menginginkannya. Jika saya tidak mengambilnya, mungkin dia akan dibuang oleh orang tuanya lalu mati kedinginan dan kelaparan. Daripada mati sia-sia, mending lu masukin panti asuhan, kocak. Kalau kayak gitu. Nah inilah ya guys ya. Inilah ya,
jangan punya anak guys. Ya gimana, ibunya aja begitu, pusing gue. Lebih baik dia menjadi berguna dan memberikan kita data-data penting tentang hidup manusia. Ayo next. Banyak informasi berguna yang berhasil saya dapatkan dari penelitian ini. Saya sudah mencatat semuanya di jurnal penelitian. Dan saya yakin orang-orang akan butuhkan di suatu saat nanti, termasuk kamu. Anda melakukan kejahatan besar, ini hanya demi informasi? Anda tahu, Anda bisa dihukum sangat berat. Ya, saya sudah memperhitungkan segalanya. Saya tahu semua konsekuensinya. Saya juga tahu suatu saat saya akan dihukum berat. Tapi itu adalah sebuah pengorbanan. Saya akan menjadi martir dalam dunia sains. Ya bener sih. Maksudnya ini orang-orang ini nih. Giordano Bruno, Nikolai Vavilov, Michael Servetus, itu ada beberapa nama martir dalam dunia sains. Bahkan ada yang mengorbankan anaknya sendiri, itu siapa namanya gue nggak tahu. Yang menjadikan anaknya sebagai subjek, anaknya sendiri sebagai subjek percobaan. Letnan Jenderal Shiro Ishii dalam unit itu sih 731 telah melakukan eksperimen gila pada manusia saat Perang Dunia Kedua. Aduh. Walaupun begitu, ia tidak pernah diadili sebagai penjahat perang karena informasi eksperimennya begitu penting. Nggak bakal menyesal, Mbak. Dari semua perkataanmu, sepertinya Anda tidak menyesal telah melakukan ini. Satu-satunya yang saya sesalkan adalah kalian datang terlalu cepat. Banyak hal yang belum saya ungkap dari penelitian ini. Salah satunya bagaimana jika subjek bertemu dengan lawan jenis. Apakah mereka akan melakukan reproduksi? What the fuck? Apakah harus lawan jenis? Apa ada anak lain yang kamu sekap? Udah niat, jir. Tapi masih dalam bentuk rencana. Butuh sumber daya yang memadai. Ya iya. Satu aja udah cukup anjing. Ini 2. Satu subjek masih kurang untuk menjawab berbagai pertanyaan. Apakah mereka masih bisa menjadi manusia? Ya kalau misalkan bisa menjadi manusia, ternyata lebih pantas ditujukan pada diri Anda sendiri. Nggak bisa, Mbak. Orang-orang macam kayak dia nih. Beberapa hari kemudian, orang-orang macam mereka nih nggak bisa. Mereka nggak merasakan apapun. Pak Li-nya. Oh, siapa ini? Kemana anjir? Staff only. Seharusnya kesini kali ini. Main masuk-masuk aja lu, interaksi. Permisi, kapten. Oh, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menjenguk seseorang. Apakah dia dirawat di sini? Siapa namanya? Saya nggak tahu namanya. Dia anak kecil korban penyekapan. Anda siapa, keluarganya? Bukan, saya yang nyelamatin. Anda wartawan? Maaf, dia tidak boleh diwawancara, dia sedang dirawat. Saya bukan wawancara, saya pemadam kebakaran yang nolong anak itu. Hah? Betulkah? Ada perlu apa ya Anda kesini? Saya cuma ingin tahu keadaannya. Saya apa diperbolehkan lihat sebentar? Tunggu bentar, saya hubungi suster menjaga. Emperor Hospital. Oke, permisi Pak, telepon perawat, jaganya nggak diangkat. Terus piye Mbak?
Saya tidak bisa mempersilahkan Anda bertemu anak itu tanpa izinnya. Begitukah? Anjir. Baiklah, saya mengerti. Saya mungkin akan kembali besok. Hey Emma. Hai. Kebetulan kamu lewat, bapak ini pengen ketemu sama Gabriel. Gabriel? Nama anaknya. Siapa dia? Keluarganya? Bukan, dia petugas pemadam yang nolong anak itu. Oh, jadi dia ada sang pahlawan yang menyelamatkan. Anjay, hero. Saya cuma melaksanakan tugas. Suster, apa saya dibolehkan menjenguknya? Tentu, ayo ikut saya. Oke. Halo, Neng. Siapa namanya? Emma? Neng dong. Neng. Jalan sama saya, Neng. Rumahnya di mana, Neng? Neng, nomor teleponnya berapa? Anjir, Pak. Oke. Kemana nih? Ini. Sebelum Anda ketemu Gabriel, anjay, saya harus memberitahumu beberapa hal. Dulu suster. Maaf saya potong. Gabriel itu anak disekap dari rumah kebakaran itu kan? Soalnya saya nggak tahu kalau namanya Gabriel, takutnya salah orang. Anda nggak salah orang kok. Sebenarnya anak ini nggak memiliki nama. Kami yang menamainya Gabriel. Jai, Mikhail nggak sih? Oke. Gitu. Lalu apa yang harus diberitahukan pada saya? Gabriel saat ini dalam tahap pemulihan. Selama bertahun-tahun dia tidak berinteraksi dengan siapapun. Dari lahir gak sih? Apa dia baik aja? Kondisi fisiknya baik, tapi dia mengalami keterlambatan perkembangan. Iya, juga jelas sih. Dia belum bisa bicara, belum bisa berjalan, dan belum bisa berinteraksi dengan orang lain. Dia butuh perhatian ekstra dan harus dilakukan dengan hati-hati karena traumanya begitu hebat. Tidak sembarang orang diperbolehkan bertemu dengannya. Cuman orang-orang yang diberikan tugas oleh dokter. Jadi saya akan meminta Anda untuk memperhatikannya dari jauh dan jangan mengajaknya bicara. Baiklah, saya mengerti. Suster, saya membawa boneka dan bunga ini untuk Gabriel. Buset, tolong berikan padanya. Lah. Tapi mungkin saya tidak bisa memberikannya ke Gabriel untuk saat ini. Kenapa? Kasih aja, anjay. Dia masih butuh penyesuaian. True. Iyalah. Kita dari kecil gak pernah berinteraksi sama orang. Oke. Aduh, kesenggol lagi nih gua. Baik, saya mengerti. Terima kasih, suster. Boleh masuk gak? Ini. Udah, sampai sini doang. Ini anak yang diliatin, cowok. Bukan susternya. Sayang, kamu lagi main apa? Takut lah. Maaf, aku membuatmu takut ya. Tenang sayang, aku orang yang baik kok. Kamu main bola warna-warni, aku boleh ikut main. Aduh, gue gak pernah bisa baik ke anak kecil, guys. Sini Neng, saya bantuin Neng. 5 bulan kemudian. Seharusnya udah membaik ya. Si anaknya gak sih? Dek, makan dek. 5 bulan. Gabriel, ayo kita makan yuk. Kita belajar makan pakai sendok lagi ya sayang. Nih.
Oke. Wow, pemulihan interaksi. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Berkatilah makanan ini agar setiap suapan menjadi energi positif untuk kami. Berkatilah juga Gabriel ya Tuhan agar cepat pulih hingga dia bisa bermain dengan teman sebayanya. Amin. Dia belum bisa ngomong ya? Ya saya ngambil sendoknya. Coba yang mana yang sendok? Ayo. Pintar berarti. Bagus. Nah sekarang ya sendok makanannya. Ayo dek, makan dek, ayo, jangan malu-malu, ayo kamu bisa sayang. Manusia cepat beradaptasi guys ya, BTW seharusnya ya. Oke aku ajarin lagi ya. Oke. Sendok nih, ayo nah ikutin aku ya. Pegang sendok kayak gini, terus sendok makanannya gini. Ayah. Enak. Ayo kamu juga makan sayang. Kamu pasti bisa. Bagus. Pelan-pelan ya. Ayo makan dek, ayo makan cepat makan. Bukan mau jatuh. Nah, yeay, kamu pintar. Ayo makan lagi. Yeay, kamu hebat. Enak kan? Iya enak, aku mau makan mie ayam. Tiba-tiba mie ayam, tiba-tiba request. Kaget sih. Sebenarnya saya mau makan mie ayam. Nanti kita main keluar yuk, setelah kamu udah bisa jalan. Kita akan ke taman bermain, di sana lebih banyak mainan. Kamu mau? Emang dia ngerti mbak? Lebih ke arah situ. Aku benar-benar ingin melihatmu tersenyum. Guys, sekarang aku belum pernah melihatnya. Maka apa yang telah kamu lalui selama sebelumnya? Setidaknya dia tidak disiksa sih. 2 bulan kemudian. Nah, setidaknya dia tidak mengalami kekerasan ya guys ya. At least. Terdakwa Gavin Quentin Edward Bejai, Anda telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan serta telah mengakui tindakan keji Anda yang berlangsung selama lebih dari 7 tahun. Pengadilan mencatat pengakuan bersalah Anda dan hal tersebut telah kami masukkan ke dalam pertimbangan hukum. Namun kekejaman Anda menghapus semua peluang untuk mendapatkan keringanan hukuman. Korban telah dirampas masa kecilnya secara paksa dan harus menanggung trauma psikologis yang tak terbayangkan. True. Pengadilan menjatuhkan hukuman 358 tahun. Umur manusia aja gak nyampe segitu. Penjara atas dakwaan perlakuan tidak manusiawi. Selanjutnya mengenai dakwaan kepemilikan dan produksi materi eksploitasi kepada anak di bawah umur. Betul. Anda terbukti menyimpan rekaman video yang mendokumentasikan aktivitas keji Anda selama 7 tahun, 2 bulan, dan 17 hari. Ditemukan 2.807 bukti rekaman. Ini tuh asli gak sih guys? Bukti rekaman video, masing-masing video merupakan satu tindakan pelanggaran hukum yang berat. Ngeri banget. Maka pengadilan menjatuhkan hukuman 5 tahun untuk setiap video.
Total vonis tambahan. Buset. 14.000 tahun. Dengan demikian total vonis yang ditentukan adalah 14.393 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hukuman ini adalah manifestasi hukum atas setiap detik akan trauma yang Anda berikan pada korban. Tujuan hukum ini untuk memastikan Anda tidak akan pernah lagi menghirup udara bebas. True. Bener guys, orang-orang kayak gini bahaya anjir. Orang-orang kayak gini bahaya. Kalau dilepasin ntar terjadi lagi. Oke, serta memastikan masyarakat terlindung dari ancaman Anda untuk selamanya. True. Anda segera dipindahkan ke tahanan federal. Sidang ditutup. Nggak dihukum mati ya? Tok palu. Ting. Ting. Ih, kaget gua anjir. Nyantai. Biasanya di lapas digebukin gak sih? Enggak ya? Nggak tahu deh. Ih. Bersantai. Bersantai dia. Terus jadi escape simulator. Wih, sudah malah saatnya makan siang. Gue kira udah selesai. Aku ingin mencuci muka dengan tangan dan tangan sebelum kesana. Oh ini. Truk. Ya kan kalau nggak salah, kalau di lapas gini tuh bakal digebukin gak sih? Kaget gue. Iya cu, bener cu. Hai, pendatang baru. Ada yang bisa saya bantu? Wow, dia ganteng banget. Anjir, what the fuck? Aku suka. Oh shit. What the heck? Ya kan apa gue bilang? Misalkan minggu dulu, gue mau keluar nih makan siang. Santai bro, nggak usah panik gitu. Kita di sini untuk nyambut lo, bener. Welcome to the jungle, man. Saya nggak perlu penyambutan. Bisa kalian minggir? Bangs. Enak banget nyuruh-nyuruh lu gitu. Lu pikir lu siapa? Lu nggak tahu sekarang ada di mana? Lu ada di sel yang spesial. Sel paling ujung, jauh dari kamera pengawas. Tempat ini biasanya untuk para napi dengan kasus pemerko, terutama anak kecil. Kasus pemerko anak kecil itu kejahatan paling hina di sini, kan bener apa kata gue? Biasanya bakal digituin ya. Sesuai tradisi, siapapun yang ditempatkan di sini harus disambut dengan meriah. Bisakah kalian minggir? Saya mohon. Gimana caranya, kocak? Lompat, parkur. Gebukin. Kayak mana caranya gue keluar, cowok? Apa nih? Gue belum sempat ngomong, anjay. Rhodes. Siapa itu Rhodes? Bella. Kasih. Bella. Kasih dia pelajaran dulu. Tapi ingat, jangan pukul mukanya. Gue nggak mau muka gantengnya rusak. Anjing. Wih, sasa. Satu. Ini asli dah. Dua. Maaf. 3. Allahu Akbar, kecepatan. 4. Terus sekilisu. 5. Itu lagi ayo. Gak bisa yuk. Gak bisa jawab anjir. 6. Udah.
cukup. Kuncup, Rhodes. Lepasin dia, Bella. Anjir, Bella berewokan. Bruh. Anjir, ini Bella yang berewokan ini. Shit. Oh shit. Pergi dari sini. Oh, shit. Ayo. Ayo. Ayo, Padok. Aduh. Gak bisa sih. Wah. Lu mau kemana? Tahan badannya. Anjay. Lepasin saya nggak punya salah apa-apa pada kalian. Bacot, bejir. Oleh itu Nabi dengan kasta paling bawah di sini lebih rendah dari binatang. Ampun, saya nggak pernah memperkosa apapun. Bacot lu, bejir. Kalau nggak kayak gitu, lu nggak bakal ditempatin di sel ini. Asal lu tahu ya, nggak taunya apa dah. Bakal banyak orang yang akan datang ke sini. Mereka bakal ngajak lu bersenang-senang. Waduh. Gue harus curi start. Gue nggak mau dapat barang bekas. Oh, poskan gue sekarang. No, apa yang gue lihat ini? Ayo poskan gue sekarang. Anjing, cepet angkat sih Bangs ini ke tempat tidur. Ih, cepat. Ih. Jangan lawan, nikmatin aja. Anjing. No. Apa yang kulihat ini? 7 bulan kemudian. Tahan dulu guys. Tapi bener kan berarti dugaan gue. Kalau di penjara gitu. Oke. Kalau hubungannya sama anak kecil, pokoknya kalau korbannya anak kecil, ibu hamil atau pemerkosaan gitu, biasanya ya gitu sih memang di lapas ya. Kamu lagi apa nak? Kok ngelamun gitu? Titik. Sudah malam, kita kembali ke kamar yuk. Aku beres-beres mainanmu dulu ya. Ya Allah. Ini bula-bula ini satu-satu nih. Enggak. Mungkin lah. Termana coy? Oh. Ini ya. Ini. Wah. Ada ular tangga men. Ini bola. Monika. Gue kira ini tuh bakal jadi cerita tentang ini ya. Tentang apa namanya? Tentang pemadam kebakaran. Udah kah? Bukunya enggak? Enggak deh kayaknya. Yaudah ya. Yuk. Udah kan? Oh, satu lagi. Hier. Wah, picek. Satu lagi mana anjir? Hah? Wah, ini anjir. Gak kelihatan, cok. Nyaru, cok, warnanya biru. Ininya lantainya abu-abu anjir. Oke. Wah, bisa berdiri dia. Anaknya udah bisa berdiri, coy. Kamu akan bisa berdiri. Ayo sayang, coba berjalan. Kamu pasti bisa. Ya bisa yuk. Ayo cobalah nak. Ya bisa yuk. Yuk. Oh. Aduh. Gak apa-apa dek, tenang dek. Pelan-pelan ya. No. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kamu bisa jalan. Terus semangat Gabriel.
Teruslah berjuang. Kamu pasti bisa pulih. Oh nyo, oh udah bisa apa ya? Manggil nama kah? Ya Tuhan, kamu juga sudah bisa bicara. Ya sayang, itu nama aku Emma. Ayo katakan lagi, Emma. Apa ini di luar negeri ya? Apa kasus luar negeri? Ma, bejir. Oh, 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian berarti anaknya umur. Wow, 8 tahun, 9 tahun gak sih? Sip, kamu udah sangat ganteng dan rapi. Sekarang tersenyumlah. Bagus, kamu nanti harus senyum seperti ini ya. Udah keluar kah? Iya. Wah, Mama Emma, cok. Cing. Kita akan bertemu lagi kan nanti. Pasti sayang, pasti. Kita pasti ketemu lagi. Aku janji. Kok sedih anjing? Terharu gue. Aku akan selalu ada untukmu sayang. Kamu bisa telepon aku, bisa video call juga kapanpun kamu mau. Tapi aku takut. Jangan takut sayang, Mama Olivia dan Papa Thomas akan selalu menjagamu. Kita kan sering ngabisin waktu bersama dengan mereka. Mama Olivia dan Papa Thomas itu sangat baik dan sangat sayang sama kamu. Jadi kamu tidak perlu takut sayang. Oke? Oke. Itu gak sih? Apa? Gak tahu sih. Oke, persiapan udah beres. Kita ketemu dengan Mama Papa yuk. Kamu tadi udah makan kue dari Mama Olivia? Iya. Enak kan? Iya, enak. Mama Olivia memang pintar bikin kue. Kamu pasti akan senang tinggal sama mereka. Nanti kamu juga akan pergi ke sekolah, ketemu teman-teman baru yang baik, dan bermain bersama. Pasti akan sangat menyenangkan. Gabriel, anjir, sedih coy. Berjanjilah padaku. Kamu harus jadi anak yang baik ya. Jadi anak yang pintar. Harus sering senyum. Aku sedih aja. Ya, aku janji Mama Emma. Jiwa. Oh no. Anjing. Terima kasih Mama Emma. Terima kasih sudah merawat aku selama ini. Iya sayang, iya. Aku sangat senang bisa merawatmu. Aku juga sangat bahagia dan bersyukur. Oh, gue kira itu yang tadi yang jadi damkar itu. Sekarang kamu sudah punya ayah dan ibu. Kamu sudah nggak sendiri lagi. Jaga dirimu baik-baik ya. Nggak cocok nih gue begini nih, gue nangis. Emang soft guys, kan gue udah bilang gue tuh gampang nangis anjing. Dah. Di end. Akhirnya di end. Ini nggak ada apa sih namanya tuh? Nggak ada ending lagi gitu ya? Yeay. Akhirnya selesai. Yaudah guys ya,
Oke, buat kalian yang punya keluarga, masih punya keluarga utuh, kalian harus menghargai itu ya guys ya. Di luar sana banyak orang yang pengen punya keluarga tapi nggak bisa, nggak ada gitu ya. Yaudah guys, thank you ya sudah mau menonton channel ini yang kebanyakan yapping. Yaudah, thank you guys, bye.